Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Selamat Pagi, pagi, Bu. Ya, baik yang saya hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Lancang Kuning beserta jajaran pimpinan, Bapak WD 1, Bapak WD 2, dan Bapak WD 3. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen, yang saya hormati Ketua Program Studi Akuntansi, dan para dosen pembimbing PKL yang hadir pada saat ini, serta Oh, ada beserta suara nih, Ji. Ji. izin Bapak, apakah suara saya didengar Pak? Dengar, Sar, dengar. Suara Pak Zarman yang tak dengar. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Jadi Hmm. pada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir berkumpul pada kegiatan pagi hari ini, yaitu pembekalan praktek kerja lapangan. Ya, Dalam saya nggak keadaan dengar. ya, Kalau suara saya dengar. Kalau saya dengar. sudah sudah Host, dengar. host, unmute host. Bisa di unmute dulu suara yang lain. Baik, Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi. Baik, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di pohon kelapa. Selamat datang kami ucapkan, semoga kegiatan membawa manfaat luar biasa. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak hingga ke halaman. Ikuti PKL dengan sepenuh hati, bekal masa depan dan pengalaman. Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki acara praktek kerja lapangan, pembekalan praktek kerja lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning tahun 2026. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri, Ferlina Fianti, SDMAK. Jika selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dr. Ida Waldeni, SE IMSI. Dan nanti kita lanjutkan lagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya kita sambut kata sambutan oleh Bapak Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Zaharman, SEMSI AKCA. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kata sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Pak Dekan Bapak FEB Unila, yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Juni Onassis, SESHMMMA AKCE SSC. Dan lanjut oleh nanti materi pembekalan oleh Prodi Akuntansi, yaitu Ibu Dr. Neneng Salmiah SMM AKCA. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Baik, itulah dia susunan acara kita pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan ke acara pembukaan doa dulu, pembacaan doa kepada Bapak Dr. Ide Waldeni, SEIMSI, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Bu Sanli Supiati atas waktunya. Baik, pada kita semua yang hadir dalam acara pembekalan praktek kerja lapangan pada hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat ataupun keinginan kita diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya dari awal hingga akhir. Baik, mari kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, di mana pada kesempatan pagi hari ini saya akan pimpin doa secara Muslim, jadi kepada mahasiswa ataupun rekan-rekan yang lainnya agar bisa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan kita mengaminkan apa yang menjadi hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyar hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala upaya yang telah kami upayakan, ya Allah, pada kesempatan pagi yang cerah hari ini, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah apa yang menjadi tujuan dan keinginan kami. Engkau yang menggenggam hati-hati ini, ya Allah, mudahkanlah tempat kami melaksanakan PKL, pimpinan atau orang-orang yang mendampingi kami, sehingga apa yang menjadi tujuan kami bisa tercapai dengan baik dan lancar, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha mengendalikan segala sesuatunya. Apa yang menjadi keinginan kami dimudahkan, dilancarkan. Begitu juga kami sebagai peserta PKL ataupun dosen pembimbing yang akan melaksanakan atau mendampingi nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fatah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serli. Ya, baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ida Wardani. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran dan keberkahan. Amin ya Rabbal. Baik, selanjutnya kita sambutan oleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada seluruh hadirin dapat mengikuti. Baik, untuk selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Ketua Pelaksana kepada Bapak Dr. Zaharman SE MSI AKCA kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya juga hingga saat ini kita masih diberikan nikmatnya
nikmat kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir secara virtual melalui Zoom ini dalam rangka acara pembekalan ya, pembekalan PKL, praktik kerja lapangan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning, Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi. Salawat bering salam, mari kita curahkan ke dunia alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita khususnya yang beragama Muslim mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Bapak Ya. Ibu sekalian yang saya hormati Bapak Dekan FEB, Bapak Doktor, Asosiat Profesor Dini Onasis, SHMH, kemudian Bapak Wakil Dekan 2, 3, Kaprodi, Sekretaris Prodi, baik Prodi Manajemen maupun Prodi Akuntansi, kemudian yang berbahagia mahasiswa peserta PKL pada hari ini. Mudah-mudahan kita nanti dari awal pembukaan sampai dengan akhir nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar ya, tanpa suatu hambatan apapun juga. Praktik kerja lapang ini atau PKL ini merupakan salah satu bentuk implementasi daripada kurikulum yang dirancang untuk memperkuat pencapaian CPL ya. CPL itu adalah capaian pelembagaan lulusan melalui pengalaman belajar di dunia kerja atau di dunia nyata. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperoleh selama proses pembelajaran selama ini yang sudah tempuh di Fakultas Ekonomi, kemudian nanti diimplementasikan secara nyata di dunia usaha, dunia industri, lembaga keuangan dan maupun lembaga pemerintah dan instansi lainnya. Sebagai bagian dari rangkaian pelaksana PKL, kegiatan pembekalan ini memiliki peran strategis bagi eh, peserta pembekalan dalam memberikan pemahaman kepada saudara-saudara mengenai tujuan dari PKL ini, mekanismenya nanti seperti apa, kemudian tata tertibnya nanti bagaimana, etika pada saat nanti berada di dunia kerja atau pada saat praktek, kemudian bekerja organisasi itu nanti bagaimana, keselamatan dan kesehatan kerja, serta teknik penyusunan laporan nanti. Jadi setelah PKL nanti, saudara diwajibkan menyusun laporan PKL ya. Yang bagaimana nanti cara menyusun laporan PKL, kita sudah membuat apa namanya, sudah menerbitkan buku ya, pedoman penyusunan PKL, dan nanti juga mungkin akan diperjelas dan dipertegas lagi mungkin nanti oleh narasumber atau pemberi materi kita nanti yang disampaikan oleh Kaprodi ya, nanti baik Kaprodi Akuntansi oleh Bu Dr. Neneng Salmia dan juga nanti Kaprodi Manajemen ya, Bapak Dr. Asnuriandi. Jadi nanti melalui pembekalan ini diharapkan mahasiswa memiliki kesiapan. Kesiapan apa? Akademik, mental, dan profesional dalam menjalankan tugas selama berada di lokasi PKL. Pelaksanaan kayak ini juga merupakan wujud komitmen daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis pengalaman, memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai institusi pengguna lulusan atau mitra kita, serta mendukung pencapaian indikator atau IKU utama perguruan tinggi yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan daya saing daripada lulusan. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajaran serta semua pelaksana dari panitia pelaksana yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Penghargaan juga yang kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa peserta PKN yang telah bersedia hadir dalam kegiatan ini karena perlu saudara ketahui
bahwa pembekalan PKL ini merupakan syarat wajib, salah satu syarat wajib untuk syarat mengikuti PKL turun ke lapangan nanti. Jadi bagi mahasiswa yang tidak mengikuti PKL ini, pembekalan PKL ini berarti salah satu syarat yang tidak bisa dipenuhi, artinya dia tidak bisa mengikuti praktek kerja lapangan. Namun demikian saya percaya masih banyak mungkin mahasiswa kita yang belum mendapatkan tempat ya, belum mendapatkan tempat PKL sambil menunggu karena nanti sebelum pelepasannya, intinya terakhir pelepasnya kita itu tanggal 6 Juli di Fakultas Ekonomi nanti berkumpul 6 Juli di Fakultas Ekonomi nanti akan diantarkan oleh dosen pembimbing ya atau dosen pendamping untuk diantarkan ke tempat lokasi di mana saudara melaksanakan PKL. Tapi ini khusus yang berada di dalam kota. Kalau di luar kota mungkin nanti tidak diantar ya, atau mungkin bisa saja menghubungi apa namanya pembimbing PKL misalnya mungkin berkomunikasi lewat media sosial atau lewat handphone ya, lewat WA, grup dan lain sebagainya. Kami berharap ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan mendukung keberhasilan pelaksanaan PKL, serta menjadi bekal bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, kemampuan beradaptasi, dan etika kerja yang diperlukan dalam menghadapi dinamika dunia kerja di masa yang akan datang. Semoga demikian lapor ini yang secara singkat saya sampaikan. Semoga nanti ada manfaatnya. Tapi nanti untuk lebih apa nanti dalam pembekalan ini supaya nanti lebih memahami bagaimana nanti eh, etika tata cara dalam nanti saudara berada di lapangan, kemudian bagaimana menyusun laporan kegiatan nanti akan diberikan oleh narasumber kita atau akan dijelaskan oleh narasumber kita atau mungkin juga nanti dosen pembimbing ya eh, untuk agar supaya memahami bagaimana pelaksanaan nanti PKL ini sesungguhnya di lapangan. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaharman, SE MSI AKCA atas kata sambutannya. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu kata sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unilag yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Dini Onasis, SE MHAK CE ECPS. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zaharman, SE MAK MSC AK CA selaku Wakil Dekan 1 dan juga Wakil Dekan 2 dan 3 serta Bu Dr. Neneng Salmia SEMM AK CA selaku Kaprodi Akuntansi beserta Bu Sherly selaku Sekretaris Prodi dan Bapak Dr. Asnur Yandi SEMM MSc ya selaku Kaprodi Manajemen beserta Pak Dr. Idul Wadelmi selaku Sekretaris Prodi. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih juga kepada anak-anak kita, mahasiswa yang sudah hadir dalam rangka sosialisasi pembekalan ya atau pembekalan PKL kita ini yang rutin setiap tahun kita laksanakan. Ya. Pembekalan ini kita bertujuan sebenarnya mempersiapkan ya mahasiswa atau mempersiapkan kita yang sudah kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, agar dapat ya mempraktekkan teori yang selama ini diterima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Artinya ini menjembatani ya teori ke praktek dunia usaha, dunia industri. Oleh sebab itu PKL ini
pastilah dia di penghujung semester. Kita menimba dulu ilmu, teori-teori di semester 7, nanti baru kita mencoba mempraktekkan dan mengenal dunia usaha dan dunia industri. Ya, di samping itu juga PKL ini kita gunakan untuk mengembangkan kompetensi kita yang ada, keahlian, baik itu secara teknis, non-teknis, hard skill maupun soft skill kita mengenal dan menerapkan yang kita miliki, dan juga kita mengenal dunia usaha dan dunia industri itu bagaimana rupanya, bentuknya, baik secara kompetensi, keahlian, maupun ya secara soft skill yang ada. Jadi kita membentuk dan mempersiapkan mental kita di dunia usaha dan dunia industri. Sebenarnya PKL ini tidak hanya kita sebagai mempraktekkan ya, seolah-olah kita bekerja, tidak. Kita juga bisa menimba ilmu selaku wirausaha. Artinya inilah jembatan kita. Oh, orang berbisnis seperti ini, bisnis seperti ini. Gunakanlah praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu turunan dari pemerintah untuk mempersiapkan lulusan mengenal lebih dini dunia usaha dan dunia industri yang akan kita jalani bersama-sama. Baik itu kita sebagai pegawai, ya, karyawan, maupun kita selaku pelaku usahanya, ya, bisnisnya, wirausahanya. Ambillah ilmu, gunakanlah kesempatan ini. Kita bentuklah karakter kita, mengenal karakter dari dunia usaha dan dunia industri. Ini akan jauh berbeda dan mungkin akan terbuka pandangan dan mata kita, hati kita, bahwa ternyata dunia usaha dan dunia industri itu jauh berbeda dari teori. Ya. Dan ini juga merupakan relasi bagi kita untuk mengembangkan jaringan. Ya. Jaringan-jaringan di dunia usaha dan dunia industri, kita mengenal orang-orang di luar. Ini mungkin bisa jadi relasi kita. Bisa jadi kita diperpanjang. Seperti ada beberapa mahasiswa kita diminta lagi untuk PKL. Ya. Malah di beberapa industri besar, PKL ini diteruskan untuk diambil menjadi calon karyawan. Jadi sekarang ini sudah mulai berubah ya paradigma dunia usaha, dunia industri. Mereka mulai tidak mengambil karyawan dari lamaran ya, tetapi mulai mengenal itu dari praktek kerja lapangan. Kita yang berpraktek nanti apabila sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka akan menawarkan. Dan mereka juga memiliki program menjadi karyawan melalui magang atau praktek kerja lapangan. Kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengharapkan kita yang melaksanakan praktek kerja lapangan, mahasiswa kita, agar dapat menjaga ya, dan memelihara ya, alma maternya, image terhadap fakultas, universitas, lembaga kita dijaga, etika dan moral kita juga dijaga karena kita berada di tempat orang. Jaga moral kita, etika kita, jaga santun kita, jaga tata krama kita. Ini mewakili institusi kita. Jangan nanti karena kita yang kurang mampu memelihara kepribadian, nanti adik-adik kelasnya sulit diterima di tempat yang sama karena nanti akan memunculkan image yang kurang baik bagi mungkin salah satu industri tempat kita melaksanakan PKL. Jadi kami meminta dan berharap mahasiswa
menjaga ya tata kramanya, menjaga etika dan moralnya, baik itu secara moral, secara tata krama, santunnya maupun juga menegak hukum. Dan juga yang paling penting bagi mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan, satu yang paling penting, mampu menjaga dan memelihara ya, informasi dunia usaha, dunia industri tempat kita melaksanakan PKN. Karena ada undang-undang ya, undang-undang yang melindungi ya, informasi, undang-undang yang melindungi suatu perusahaan. Jadi kita sudah berpraktek di lapangan, jangan nanti tanpa kita sadari kita menceritakan usaha-usaha kita melaksanakan PKN. Jadi ada undang-undangnya, undang-undang itu undang-undang melindungi ya, undang-undang termasuk undang-undang ITE dan undang-undang perlindungan terhadap informasi. Nah, perusahaan dilindungi ya. Nah, mulai dari kami mengingatkan ya, informasi yang kita peroleh dari tempat kita berpraktek, tolong dijaga, jangan diumbar ke sana sini, karena nanti itu juga akan berimbas kepada perusahaan yang tempat kita magang. Dan itu juga ada tingkatannya. Kalau unsurnya memenuhi, bisa saja kita masuk ke ranah delik aduan ya, delik atau delik umum ya, delik itu pidana. Oleh sebab itu kami mengingatkan, jaga ya apa yang sudah digariskan, baik itu secara etika, moral maupun regulasi maupun hukum ya. Dan kami mengingatkan kembali, jaga alma mater kita, nama baik institusi kita. Demikian, mudah-mudahan lancar adanya dan dimudahkan dalam melaksanakan praktek kerja lapangan ini dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan ini PKL mahasiswa kita untuk tahun 2026 resmi dibuka. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya. Suara Bu Sherly belum kedengaran. Baik, Ibu, bisa dengar suara Sherly, Bu? Sudah Bu Sherly, tadi mungkin masih mute ya. Udah dengar Bu. Saya dengar, tapi nggak tahu kenapa nggak ada. Mohon maaf, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, kita lanjutkan sebelum kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini. Izinkan saya berpantun sedikit lagi. Jalan-jalan ke Kota Dumai. Jangan lupa membeli roti. Mari kita ikuti pembekalan dengan baik agar sukses saat praktek nanti. Oke, baik. Kita lanjutkan acara kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi pembekalan oleh Prodi, yang dimana di sini yang akan menyampaikan yaitu Ibu Dr. Neneng Taunia SE MM AKCE. Kepada Ibu kami persilakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Sherly atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sapa mahasiswa dulu ya. Selamat pagi semua mahasiswa mahasiswi yang akan melaksanakan PKL. Baik, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unilak, Bapak Asosiat Profesor Dr. Dini Onasis SE SHM MMHAK SCPA, CACPA, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bapak Insya Allah dokter ya sebentar lagi, Bapak Zaharman SE MSI AK CE,
Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Aljupri, SMAK AKCE, dan yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Asosiat Profesor Dr. Fatur Rahman, SE, MSI, dan yang kami hormati adalah Ketua Prodi Manajemen Bapak Dr. Asnuriandi, SEMSI, beserta Sekretaris Prodi Manajemen Bapak Dr. Idel Wadelmi, SEM, SEI, MSI, dan tentunya yang saya hormati juga adalah Sekretaris Prodi Akuntansi Ibu Sherly Novianti, SEMAKAK. Baik, izin saya share screen ya materinya sebentar. Apakah sudah terlihat Sudah, adik-adik Ibu. Mas? Sudah, Sudah Ibu. ya? Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. suaranya kedengaran ya dengan jelas? Dengar, Bu. Ya, baik. Dengar, Bu. Nah, jadi pertama sekali Ibu mengucapkan selamat kepada semua mahasiswa yang sebentar lagi akan mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL. Jadi PKL ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan, oleh Bapak WD1, ya, ini adalah salah satu eh, jembatan untuk mendekatkan teori dan praktek ke dunia industri dan dunia usaha, dunia industri ya atau DUDI. Dan ini juga merupakan salah satu kurikulum mata kuliah yang ada di kurikulum baik itu kurikulum manajemen maupun kurikulum prodi akuntansi. Kita langsung saja. Oke, pastinya ini dipastikan dulu ya, semua mahasiswa yang akan mengikuti PKL pastinya sudah memiliki buku pedoman PKL karena semua ada di buku pedoman ini, ya. Apakah semua sudah punya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Nah, Belum, Bu. coba segera Belum, Bu. dihubungi ya ke tata usaha bagaimana mendapatkan buku ini gitu ya. Silakan nanti dihubungi tata usahanya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bahwa maksud dan tujuan dari praktek kerja lapangan ini adalah memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa mengenai dunia kerja sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dipelajari. Jadi harapannya adik-adik mahasiswa itu PKL itu harapannya ya supaya sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi kalau misalkan manajemen, ya mungkin dia PKL-nya itu di bidang-bidang manajemen. Nah, kalau akuntansi, diusahakan PKL-nya di bidang-bidang ilmu akuntansi. Supaya apa? Karena supaya tujuan PKL ini tercapai gitu, meningkatkan kompetensi gitu ya. Kemudian memberikan pengalaman kerja. Jadi pastinya tujuan PKL ini adalah untuk meningkatkan hard skill dan soft skill. Nah, hard skill-nya ini tentu sesuai dengan bidang ilmu sesuai jurusan masing-masing itu harapannya ya. Kemudian secara teori, mahasiswa mendapatkan pengetahuan secara komprehensif di kampus. Jadi kan adik-adik mahasiswa itu kan sudah berkuliah selama 6 semester ya. 6 semester sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan manajemen maupun pengetahuan akuntansi. Nah, namun tidak cukup hanya teoritis ya, maka diperlukan juga bagaimana adik-adik bisa melihat langsung ya dunia kerja itu seperti apa. Nah, jadi namun untuk menambah pengalaman dan rasa percaya diri dari mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja, maka mahasiswa itu dibekali dengan praktek kerja lapangan. Nah, ini dia ya. Jadi memang kurikulum di FEB Unilak itu sudah mempersiapkan mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja melalui mata kuliah PKL ya. Oke. Nah, kemudian selain itu ya, tujuan dan maksud dari PKL ini adalah sebagai upaya nyata dari prodi atau program studi dalam menjalin kerjasama dengan lembaga, instansi, perusahaan, dan dunia kerja lainnya
dalam memperkenalkan calon lulusan dan menyesuaikan apakah pelajaran yang diberikan di kampus masih sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan di kerja lapangan. Jadi maksudnya itu melalui PKL ini FEB melalui prodi-prodi itu berusaha mendekatkan mahasiswa-mahasiswa calon-calon sarjananya ke dunia usaha dan dunia industri, ya, mendekatkan ke lembaga. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Dekan, Pak WD1, bahwa alhamdulillah ya banyak sekali eh, mahasiswa dari tempat PKL-nya itu kemudian ditarik menjadi karyawan di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, itu alhamdulillah. Nah, jadi Eh, di samping itu juga dengan PKL ini, Prodi itu tentunya mendapatkan masukan-masukan dari perusahaan-perusahaan maupun dari mahasiswa-mahasiswa PKL gitu ya. Apa yang perlu kita perbaiki dengan materi-materi yang kita berikan selama ini. Nah, jadi di sini baik itu memperkenalkan calon lulusan dan menyesuaikan apakah mata kuliah yang diberikan ya mata kuliah yang diberikan di kampus itu apakah sudah sesuai atau belum sesuai ya dengan dunia kerja. Kemudian nanti di PKL ini ada beberapa istilah yang eh, mahasiswa diharapkan familiar ya dengan istilah ini. Nah, contohnya nanti dengan istilah PKL gitu ya. Jadi PKL itu adalah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung pada dunia kerja atau dunia industri, dunia usaha untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Nah, lalu nanti adik-adik juga harus eh, memahami ada istilah dosen pembimbing PKL. Nah, ini kadang-kadang suka ragu ya. Dosen pembimbing PKL itu apakah apa namanya? Bukan, maksudnya pembimbing PKL. Nah, kalau ini kan ada kalimat dosen jelas ini ya. Pembimbing PKL itu adalah dosen. Tapi kadang-kadang kan hanya mengatakan pembimbing PKL. Nah, pembimbing PKL itu apakah yang ada di perusahaan atau dosen ya? Nah, jadi eh, saat ini, ayo sama-sama kita memahami istilah dosen pembimbing PKL dan pembimbing perusahaan. Jadi, kalau dosen pembimbing PKL adalah dosen yang telah ditunjuk berdasarkan SK Dekan yang lebih dikenal dengan sebutan dosen pembimbing lapangan. Jadi, kalau dosen pembimbing lapangan ya berarti dosen pembimbing PKL. Sedangkan nanti ada lagi pembimbing perusahaan. Nah, pembimbing perusahaan itu adalah salah satu atau lebih staf perusahaan atau instansi yang ditunjuk oleh perusahaan. Jadi maksudnya mentor ya, yang ditunjuk oleh perusahaan atau instansi untuk mengarahkan dan memantau kegiatan PKL mahasiswa yang nantinya akan membimbing eh, adik-adik mahasiswa pada saat PKL tersebut ya, di lapangan, di di industri atau di perusahaan tersebut. Lalu nanti ada istilah praktikan. Nah, jadi praktikan itu ya adalah mahasiswa PKL, tapi nanti selanjutnya baik itu nanti di laporan PKL itu menyebutnya praktikan. Ya, mahasiswa PKL atau disebut dengan praktikan adalah mahasiswa peserta didik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unilak yang aktif dan terdaftar serta menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan. Jadi nanti ini mohon cek and recheck ya, apakah persyaratan administrasi dan keuangan calon-calon peserta PKL sudah terpenuhi semua gitu ya. Tolong dicek kembali. Nah, kemudian menerapkan secara langsung manfaat PKL ya bagi mahasiswa menerapkan secara langsung pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat perkuliahan. Nah, jadi makanya tadi diharapkan mahasiswa itu PKL sesuai dengan bidang ilmunya supaya teori yang didapat selama di kampus itu bisa adik-adik mahasiswa terapkan ya di eh, pada saat PKL tersebut gitu ya. Kemudian melatih kemandirian berpikir untuk mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah pengetahuan dan keterampilan secara cepat dan tepat pada tatanan praktis. Artinya di sini pada saat PKL itu, karena di sini PKL ini kan adalah mahasiswa yang sudah sampai semester 6 ya, yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan gitu ya. Jadi pada saat menemukan permasalahan di lapangan, nah itu
diharapkan eh, kreativitasnya, inovasinya, kemandiriannya untuk mampu membantu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi jangan kita sebagai mahasiswa PKL itu jangan hanya diam gitu ya, tidak memberikan solusi ya, tidak membantu memecahkan masalah yang ada di perusahaan tersebut ya. Setidaknya kita memberikan masukan atau saran sesuai dengan teori yang pernah kita peroleh gitu ya. Sesuai dengan pengetahuan yang kita punya. Nah, itu harapannya. Karena nanti ini akan masuk dalam laporan PKL gitu. Ya, jadi di laporan PKL nanti mahasiswa akan menceritakan permasalahan apa yang dihadapi. Nah, permasalahan di sini jangan permasalahan, oh iya, karena saya belum punya pengetahuan tentang ini, bukan itu ya. Tapi lebih tepatnya permasalahan di pekerjaan itu, ya, permasalahan yang ada di pekerjaan tempat saudara PKL. Nah, kemudian apa masukan yang saudara berikan gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian manfaat bagi mahasiswa lagi memberikan motivasi, ketekunan, dan pengalaman untuk bekerja secara nyata. Setidaknya dalam waktu 2 bulan itu sudah memberikan motivasi kepada mahasiswa, kemudian memberikan pengalaman ya secara real dunia kerja itu seperti apa. Kemudian manfaat yang lainnya menambah pemahaman dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan praktis guna membentuk pribadi terampil dan kreatif. Nah, ini tadi ya. Jadi benar-benar diharapkan eh, kreativitas mahasiswa. Kemudian critical thinking. Jadi harus kritis ya, berpikir kritis gitu. Jadi serta mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Nah, jadi kita tidak ingin ya nanti pada saat adik-adik mahasiswa PKL menerima laporan dari pembimbing perusahaan ya bahwa eh, praktikan atau mahasiswa PKL itu tidak bertanggung jawab dalam selama melaksanakan PKL ya, karena sebelumnya pernah 1-2 pernah terjadi ya. Misalkan tidak masuk tanpa izin gitu ya. Apalagi nih PKL kita ini nanti kan kita mulainya di 6 Juli sampai 6 September. Pastinya nanti itu kan akan ketemu tanggal 17 Agustus. Nah, 17 Agustus ini pernah terjadi ya, yang saya ceritakan ini. 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu benar-benar apa ya, nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia itu kan memang eh, kita wujudkan ya pada saat itu. Nah, itu kadang-kadang, mohon maaf, itu memang tanggal merah, tapi mahasiswa PKL kadang-kadang justru tidak masuk gitu ya pada tanggal 17 Agustus tersebut. Terutama ini yang PKL di instansi pemerintah nih yang pernah terjadi. Kemudian datangnya telat pada saat upacara sudah berlangsung. Nah, ini kita sebagai dosen pembimbing PKL itu menerima laporan ya dari pembimbing perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, nanti tadi kan sudah disampaikan Pak WD1 dan Pak Dekan, hal-hal demikian itu tidak hanya berdampak kepada mahasiswa yang bersangkutan, tapi berdampak juga kepada institusi, ya, berdampak kepada FEB, kepada Unila, kemudian berdampak juga kepada adik-adik tingkat nantinya yang akan melaksanakan PKL di tempat yang sama. Jadi mohon benar-benar di ini ya, dijaga nama baik alma mater. Nah, kemudian persyaratan akademis ini pastinya semua sudah tahu ya. Jadi itu ya adalah mahasiswa aktif dan mengambil mata kuliah PKL. Jadi semuanya sudah mengisi nanti di KRS online. Tapi ini nanti sebenarnya di mata kuliah PKL ini adalah mata kuliah ganjil nanti ya 2026-2027. Jadi nanti jangan lupa mengisi mata kuliah PKL di KRS pada semester ganjil 2026-2027. Hanya saja pelaksanaannya pada saat liburan semester genap gitu ya. Karena kalau misalkan mahasiswa tidak mengisi mata kuliah PKL, otomatis nanti nilainya tidak keluar gitu, karena tidak muncul di KRS-nya. Kemudian telah menempuh minimal 90 SKS. Nah, tadinya di buku panduan itu masih 100 SKS. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pimpinan mengambil kebijakan ya, minimalnya 90 SKS. Kemudian telah menyelesaikan minimal 5 semester. Ya,
Lalu nilai IPK pada saat semester yang telah ditempuh tidak kurang dari 2,75. Jadi kalau ada yang IPK-nya itu kurang dari 2,75, nih mohon maaf ya, belum bisa mengikuti PKL ya pada eh, pada saat ini ya, pada tanggal 6 Juli nanti. Kemudian telah mengikuti pembekalan PKL, nah pada hari ini ya, telah mengikuti pembekalan PKL dengan bukti sertifikat pembekalan dari fakultas. Jadi setelah mengikuti pembekalan ini, adik-adik mahasiswa itu akan diberikan sertifikat dan itu adalah syarat bahwa adik-adik mahasiswa bisa mengikuti PKL. Kemudian mahasiswa yang akan mengikuti PKL tidak dibolehkan mengikuti semester pendek. Jadi maksudnya karena kegiatan PKL ini dilaksanakan pada saat liburan semester genap ya, di mana pada saat liburan semester genap itu juga akan diadakan semester pendek atau SP. Nah, tentunya ini adalah dua hal yang nggak mungkin dijalankan bersamaan. Ya, PKL juga menuntut kedisiplinan tadi ya, di tempat di perusahaan adik-adik PKL. Nggak mungkin ya sambil kerja terus nanti sambil kuliah. Nah, sehingga bagi yang mengikuti PKL maka tidak dibolehkan mengikuti SP. Kemudian kriteria tempat PKL adalah perusahaan atau instansi atau organisasi yang berbadan hukum atau badan usaha yang penempatannya sesuai dengan bidang ilmu. Nah, sekali lagi ya, usahakan adik-adik tolong sampaikan ke tempat PKL-nya, Pak, Bu, saya ini dari manajemen, bidang ilmu saya ini gitu ya. Kalau perlu dilihatkan tuh transkrip nilainya. Nah, atau Pak, Bu, saya dari prodi akuntansi, ini mata kuliah yang pernah saya ambil. Jadi, usahakan PKR-nya itu sesuai dengan bidang ilmu, ya. Kemudian bagi mahasiswa yang mempunyai usaha sendiri, dapat melaksanakan PKL di tempat usahanya. Lalu bagi mahasiswa yang telah bekerja, dapat mengusulkan PKL di tempat mahasiswa bekerja. Ini biasanya untuk mahasiswa reguler B ya. Nah, ini adalah prosedur, bentar. Ini adalah prosedur untuk pelaksanaan PKL. Pastinya dimulai dengan pendaftaran dulu, adik-adik daftar ya ke prodi, kemudian nanti fakultas akan membuatkan surat pengantar PKL ke perusahaan atau instansi atau organisasi. Biasanya ini melalui Simtebis ya. Nah, kemudian nanti adik-adik mengantarkan surat tersebut ya ke tempat PKL. Nah, lalu nanti tentu akan ada konfirmasi berupa surat balasan dari tempat PKL itu apakah diterima atau ditolak. Nah, kalau ditolak berarti adik-adik mesti eh, masukkan lagi ke perusahaan atau instansi atau organisasi yang lain gitu ya. Nah, kalau diterima nanti surat tersebut diserahkan ke tata usaha ke admin prodi ya, surat balasan PKL dari perusahaan itu diserahkan, hard copy-nya diserahkan kepada admin prodi manajemen Kak Lina, dan admin prodi akuntansi adalah eh, Bang Jaka ya. Nah, nanti berdasarkan itu kalau nggak salah sudah ada halo-halonya di grup ya. Kenapa? Karena berdasarkan itu maka nanti prodi akan membuatkan SK dosen pembimbing PKL ya. Nah, lalu kita adakan pembekalan pada hari ini. Nah, setelah pembekalan ini diharapkan adik-adik sudah siap ya, setidaknya sudah dapat gambaran PKL itu seperti apa. Kemudian nanti akan ada pelaksanaan PKL-nya yang efektif itu tanggal 6 Juli ya. 6 Juli sampai 6 September. Nah, nanti 6 Juli itu semua mahasiswa PKL berkumpul dulu di kampus karena akan ada acara pelepasan mahasiswa PKL ya, yang langsung akan nanti dilepas oleh eh, dekan dan oleh WD1 beserta wakil dekan dan kaprodi dan sekprodi gitu ya. Kemudian setelah itu barulah nanti pembimbing dosen pembimbing PKL akan mengantarkan mahasiswa ke tempat-tempat PKL, khususnya yang dalam kota. Kalau PKL-nya luar kota, mohon maaf, itu tidak dapat kita antar ya. Sebenarnya mengantar di sini ini lebih kepada kita eh, sowan ya,
Maksudnya itu kita bukan berarti mahasiswa nggak bisa pergi sendiri, bukan. Tapi ini adalah lebih kepada bagaimana komunikasi antara kampus dan dunia industri, dunia usaha dan dunia industri seperti itu. Nah, nanti dalam waktu 2 bulan itu mungkin nanti ada masa monitoring dan evaluasi. Jadi dosen akan memonitoring dan evaluasi baik itu secara langsung datang ke sana atau by phone ya. Mungkin pembimbing perusahaan itu akan menelpon atau dosen akan menelpon ke pembimbing perusahaan bagaimana mahasiswa kita yang PKL di sana. Nah, makanya kita dapat informasi tuh ya tadi seperti yang saya ceritakan tadi. Nanti setelah selesai tanggal 6 September, nanti tolong adik-adik mahasiswa berkomunikasi terus ya dengan dosen pembimbing PKL-nya untuk penjemputan ya. Jadi tolong dikomunikasikan dengan perusahaan dan dengan dosen pembimbing PKL. Nah, jam berapa perusahaan bersedia ya, ada waktunya dan dikondisikan juga dengan dosennya ya, demikian. Nanti biasanya kita memberikan plakat ya sebagai kenang-kenangan dari FEB atau ucapan terima kasih gitu ya. Nah, itu tolong diingat ya bagi mahasiswa PKL. Nah, ini pelaksanaan. Kemudian pada saat pelaksanaan itu tentunya ada absensi yang harus diisi setiap hari ya selama PKL karena itu juga termasuk penilaian bagi pembimbing perusahaan ya. Kemudian nanti ada di akhir PKL itu membuat laporan PKL namanya. Laporan PKL itu nanti disusun sesuai dengan buku panduan, kemudian nanti dikonsultasikan dengan dosen pembimbing ya. Baik masalah isinya maupun masalah penulisannya. Apakah sudah sesuai dengan PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke. Nah, kemudian setelah laporan PKL selesai, kemudian disetujui oleh dosen pembimbing PKL, nah maka selanjutnya dokumen laporan tersebut itu nanti dijilid rangkap 3, jilid plastik ya. Kalau di akuntansi mungkin sama ya, manajemen itu dijilid plastik warna kuning ya, dikumpulkan ke prodi masing-masing. Nah, maka nanti prodi yang akan mengkondisikan dengan dosen pembimbingnya kapan pelaksanaan seminar eh, laporan hasil PKL-nya. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat seminar itu tentunya kita akan mengkonfirmasi ya, berarti prodi dan dosen pembimbing akan mengkonfirmasi apa saja yang dilaksanakan selama PKL, apa permasalahan yang dihadapi gitu ya, dan apa solusi yang adik-adik berikan dan apa manfaat yang adik-adik terima, apakah relevan dengan bidang ilmu ya, dan apakah dari PKL itu bisa diteruskan menjadi penelitian demikian gitu ya, dan apakah juga bisa dosen-dosen FEB melaksanakan pengabdian di tempat PKL tersebut. Nah, kemudian kalau itu ada nilainya ya, seminar laporan hasil PKL itu ada nilainya, makanya bisa dinyatakan lulus dan tidak lulus ya, karena ini mata kuliah. Nah, kalau sudah selesai nanti dosen pembimbing PKL akan menyerahkan nilai itu ke prodi. Lalu nilainya kita input ya. Tapi nilainya diinput itu pada semester ganjil. Karena kan ini sebenarnya PKL ini adalah mata kuliah semester ganjil 2026-2027. Jadi nilainya nanti akan diinput di sana ya, di semester ganjil. Makanya nanti waktu ngisi KRS semester ganjil jangan lupa diisi mata kuliah PKL. Berarti selesai ya kegiatan PKL-nya. Oke. Nah, selanjutnya ini pendaftaran PKL, saya rasa mungkin sebagian besar sudah melaksanakan ya. Ini mengambil ini seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian membayar biaya PKL, mudah-mudahan ini secara administrasi dan keuangan juga sudah selesai. Lalu mahasiswa juga mendaftar PKL ke prodi, ini sudah dilaksanakan. Nah, surat pengantarnya juga pastinya mahasiswa sudah mengurus surat pengantar seperti yang dijelaskan tadi ya, di flowchart tadi. Kemudian mengajukan permohonan, kemudian meminta balasan dari perusahaan, lalu menyerahkan surat balasan itu ke tata usaha tadi ya. Lalu baru nanti eh, akan direkap ya untuk membuat SK pembimbing PKL. Nah, ini tadi pembekalan pada hari ini sedang berlangsung, lalu pelaksanaan PKL tadi sudah dijelaskan. Pelaksanaan PKL kita 2 bulan, efektifnya mulai tanggal 6
Juli sampai 6 September. Nah, kalaupun ada yang sudah menyampaikan ke perusahaannya pelaksananya tanggal 1 Juli, itu sudah ada surat dari FEB ya, bahwa pelaksanaannya itu 6 Juli. Jadi nanti silakan disampaikan kembali surat tersebut ke perusahaan tempat adik-adik mahasiswa akan melaksanakan PKL ya. Nah, ini tadi tentang laporan PKL tadi ya. Makanya tadi diwajibkan mahasiswa semuanya memiliki buku pedoman atau buku panduan PKL tadi. Karena semua eh, penulisan ya tentang PKL itu ada di buku panduan ya. Dan tetap berkonsultasi atau melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing lapangan. Oke, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini evaluasi PKL. Mahasiswa meminta persetujuan laporan PKL, kemudian mempresentasikan tadi sudah, kemudian Prodi juga akan merekap nilai. Nah, nilai ini dapat dari dosen pembimbing, lalu akan diinput ya oleh oleh Prodi ya pada semester ganjil. Oke. Nah, kalau sudah selesai, pastinya pada saat seminar hasil laporan PKL itu ada masukan-masukan ya, ada masukan-masukan dari dosen pembimbing maupun dari prodi. Nah, nanti laporan PKL-nya direvisi ya, direvisi sesuai masukan tersebut. Lalu laporan PKL yang sudah direvisi tersebut nanti, nah di sini di dalam slide ini ya. Mohon maaf nih nanti kalau ada masukan ada tambahan dari Pak Kaprodi Manajemen ya Pak Dr. Asnur. Di sini kan disampaikan bahwa menggandakan laporan lalu menyerahkan hard copy hard copy-nya. Nah, kalau khusus untuk akuntansi ini ya, itu adik-adik mahasiswa menyerahkan laporan yang telah direvisi itu cukup soft copy saja ya. Cukup soft copy, kemudian nanti dikumpulkan ke link yang telah kita siapkan. Jadi kita tidak menerima laporan berbentuk hard copy, ya. Nah, mungkin nanti untuk manajemen akan ada tambahan dari Pak Kaprodi Manajemen ya, Pak Dr. Asnur. Nah, ini mengisi daftar hadir. Tadi sudah dijelaskan semua ya, melaksanakan tugas PKL dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Ingat ya, tolong dijaga nama baik pribadi maupun nama baik institusi ya, nama baik alma mater ya. Dilarang meninggalkan lokasi PKL tanpa izin. Ya layaknya dunia kerja lah ya. Yang namanya kita bekerja kan ada aturan-aturan. Aturan kita mengikuti aturan di perusahaan tersebut gitu. Ya aturan jam masuk, aturan jam istirahat. Kalau kita tidak datang kita izin gitu ya. Jadi jangan apa jangan ghosting ya, jangan menghilang gitu. Ya, itu namanya kita tinggal di hutan belantara kalau demikian. Gitu ya. Jangan menghilang, berkabar kita. Itulah dunia kerja dimanapun ya, dimanapun. Nah, maka kalau terlambat informasikan gitu ya. Nah, jadi jangan apa namanya, jangan selondong boy atau jangan ghosting, jangan nggak datang tanpa kabar ya. Oke. Kemudian harus bersikap sopan dan berpakaian rapi, memakai kemeja serta sepatu tertutup dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik alma mater ya. Dijaga sikapnya. Nah, ini soft skill. Ya namanya kita yang datang kita harus ramah, ya kita yang menyapa, kita yang jangan hanya diam menunggu pekerjaan ya. Kita yang menawarkan diri apa yang bisa kami bantu gitu ya. Apa pekerjaan yang akan kami kerjakan hari ini dan seterusnya. Demikian ya. Kemudian memakai baju PKL, biasanya nih ya, PKL itu ada baju PKL-nya, nanti digunakan, ya cuma mungkin bisa diatur ya hari apa menggunakan pakaian tersebut. Mungkin diselingi dengan pakaian baju batik gitu ya. Kemudian diselingi lagi dengan pakai baju alma mater, boleh ya. Kemudian mahasiswa dilarang merokok di tempat yang tidak diperuntukkan. Sebenarnya dimanapun ya jangan merokok. Jangan meminum minuman keras dimanapun ya. Kemudian jangan membawa senjata tajam, senjata api dan narkoba dimanapun ya termasuk di lingkungan tempat PKL ya. Kemudian mahasiswa harus menjaga kebersihan dan keindahan. Mahasiswa harus mematuhi tata tertib di tempat PKL ya. Pelanggaran terhadap tata tertib dikenakan sanksi
hal-hal lain dapat menyesuaikan dengan kondisi tempat PKL. Jadi hal-hal yang demikian ini bisa menyebabkan adik-adik tidak lulus mata kuliah PKL. Itu pertama, merugikan diri sendiri ya. Yang kedua pastinya merusak nama baik institusi, ya nama baik Unilag dan nama baik FEB, ya nama baik Prodi. Nah, kemudian pembimbing PKL terdiri dari 2 orang ya. Tadi sudah jelaskan ada pembimbing lapangan yaitu dosen dan ada pembimbing perusahaan, berarti yang dari perusahaan. Nah, kemudian nanti nilai itu nanti yang memberikan nilai itu adalah dari kedua pembimbing tersebut ya. Jadi proporsinya pembimbing perusahaan itu memberikan nilai 60%. Itu kriterianya kehadiran, makanya kehadiran apa namanya itu? Disiplinnya ya. Di perusahaan itu kehadirannya ya ada daftar hadir kan. Kalau misalkan memang benar-benar berhalangan tidak bisa masuk, tolong adik-adik izin ya ke ke pembimbing perusahaannya, izin berkabar maksudnya. Ya, jangan suka-suka. Dah, ini pernah terjadi masalahnya ini. Kemudian nanti untuk nilai dari dosen pembimbing lapangan itu 40%, itu nilainya adalah nilai laporan tadi, ya, baik isi maupun penulisan. Kemudian pada saat presentasi juga dinilai bagaimana isi dan bagaimana adik-adik menguasai isinya dan sikap pada saat presentasi. Kemudian bagaimana adik-adik memahami pekerjaan pada saat PKL dan bagaimana adik-adik bisa mensinkronkan antara bidang ilmu pada saat PKL itu dengan relevansinya dengan keilmuan. Misalkan dengan keilmuan manajemen, apakah keilmuan manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, begitu juga dengan keilmuan akuntansi ya. Nah, misalkan, oh ini yang saya kerjakan ini relevan dengan dengan mata kuliah, misalkan akuntansi sektor publik, misalkan atau relevan dengan mata kuliah audit misalkan dan sebagainya. Nah, itu adik-adik bisa menjelaskan itu pada saat seminar PKL dan diisi ya dijelaskan di laporan PKL-nya relevansinya ini. Oke. Sedikit lagi ya. Kemudian hasil praktek kerja lapangan dibuatkan dalam bentuk laporan tadi ya. Dan di sini kan dicetak rangkap 3 model sampul kertas warna orange. Tapi ini mungkin di buku panduan ya. Tapi untuk saat ini karena kita adalah era digitalisasi, ini terutama untuk akuntansi, proyek akuntansi, nanti mungkin manajemen akan dijelaskan Pak Asnur, itu kita tidak mengumpulkan dalam bentuk hard copy seperti ini ya. Walaupun mungkin di buku panduannya seperti ini, tapi kita lakukan perubahan ya, bahwa untuk proyek akuntansi mengumpulkannya cukup soft copy ya, soft copy ke link yang sudah kita siapkan. Tentunya laporannya itu sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing, kemudian oleh pembimbing perusahaan dan oleh Kaprodi ya. Baru setelah itu digabungkan ya, dikombin dengan laporan PKL yang sudah direvisi setelah seminar, baru setelah itu diupload ke link yang telah disiapkan. Nah, hasil PKL diseminarkan tadi sudah ya. Nah, ini bagian awal dari apa namanya laporan PKL-nya. Nanti bisa dilihat di buku panduan ya. Mulai dari halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran-lampirannya ya. Lampirannya tentu berkaitan dengan dokumen-dokumen selama PKL termasuk foto ya. Bagian intinya ini ada bagian pendahuluan, isinya apa saja, ini ada latar belakang, berisi tentang bidang kerja mahasiswa PKL. Sekali lagi saya tekankan tolong saudara PKL itu sesuai dengan bidang ilmu. Karena nanti akan menyulitkan saudara dalam membuat laporan PKL gitu ya. Karena tidak relevan dengan bidang ilmu. Nah, kemudian ruang lingkup perusahaan ya. Oke, lalu ada bab pembahasan. Pembahasan itu isinya adalah tentang analisis kendala dan solusi yang ditawarkan. Karena kan tadi di bab 1 pendahuluan ini kan bercerita tentang ini ya, tentang kendala yang dihadapi. Nah, pastinya nanti ketemu lagi dia di pembahasan
kendala yang dihadapi itu apa solusi yang saudara berikan gitu ya. Nah, solusinya itu bukan menurut saudara ya, tapi solusinya itu secara ilmiah saudara ambil dari jurnal. Jadi ada teorinya gitu. Bukan menurut saya, Bu, bukan, tapi menurut jurnal. Makanya adik-adik harus baca jurnal juga dan makanya di daftar pustakanya itu nanti akan ada ya beberapa artikel yang diambil dari jurnal gitu ya. Boleh jurnal nasional maupun internasional. Baru setelah itu penutup ya, isi laporannya penutup itu isinya kesimpulan dan saran. Nah, ini bagian akhirnya daftar pustaka, surat keterangan PKL dari perusahaan, kemudian form-form yang digunakan, lalu foto. Jangan lupa foto ya pada saat pelaksanaan PKL. Nah, ini penulisan ya. Saya rasa nih makanya perlu nih adik-adik membeli segera untuk mendapatkan membeli, saya nggak tahu nih ya. Silahkan tanya nanti ke TU ya tentang buku panduan tadi. Baik, itu saja eh, apa namanya pembekalan PKL pada hari ini. Mungkin nanti akan kita buka sesi tanya jawab ya Bu Sherly ya. Kalau ada Iya, Ibu. hal yang perlu ditanyakan, lebih dan kurang saya mohon maaf ya pada saat penyampaian ini. Kalau ada yang tidak berkenan, ayo kita gunakan kesempatan pembekalan ini untuk apa namanya mempersiapkan diri PKL dengan baik. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Sherly ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Neneng Sania SPMM AKCE. Semoga materi yang disampaikan ini dapat memberi bekal kepada seluruh mahasiswa yang akan menjalani PKL secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Oke, baik. Secara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan jadi begini. Agak hilang putus-putus suaranya Bu Sherly. Oh iya, Ibu. Atau di sini atau di tempat Bu Bagaimana Sherly? yang lain? Ah, Yang lain yang lain suara Ibu? bagaimana? Putus-putus Ya, Bu, hilang-hilang, Bu. putus-putus. Ya Sama, Bu. hilang-hilang ya. Bu. Oke, baik. Sekarang apa sudah lebih jelas? Sudah. Oke, baik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Waktunya 10 menit ya. Terus silakan gunakan raise hand-nya langsung bertanya kepada Ibu narasumber kita. Oh, yang lain nanti juga bisa membantu menjawab. Ya, ada? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Bapak Embrenaldo Alfayet. Silakan Ya, Bapak. ini saya mau bertanya. Saya kan punya usaha juga. Saya juga yang ownernya kan. Nah, itu bagaimana sistem magangnya, Bu? Bisakah saya magang di tempat saya sendiri, yang saya punyanya, atau bagaimana? Kalau bisa, bagaimana sistemnya, Bu? Oke, baik. Kami terima, Pak, pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab, Ibu, atau ditunggu beberapa pertanyaan, Ibu? Boleh kalau langsung kita jawab mungkin nanti bisa dibantu juga dengan Pak Asnur dan Pak WD1. Nah, tadi baik ya Pak. Tadi siapa yang nanya Pak Renaldo Al Fayed ya. Iya, Bu. Ya, jadi tadi sesuai dengan slide tadi ya. Di slide tadi ada dijelaskan bahwa salah satu tempat PKL-nya kalau mahasiswa punya usaha sendiri boleh PKL di tempat usahanya sendiri. Ini ya, kalau nggak salah di slide keberapa tadi itu ya. Saya lupa lagi, tapi tadi ada tadi. Nah, artinya bisa ya, bisa PKL di tempat usahanya sendiri. Tadi di bagian mana ya? Tadi ada, nih ya, bagi mahasiswa yang mempunyai usaha sendiri, sebentar. Bentar, Pak. Nah, itu kelihatan ya, bagi mahasiswa yang mempunyai usaha sendiri dapat melaksanakan PKL di tempat usahanya. Bisa, Pak. Bisa.
Ya Teh itu sistemnya sama Rinaldo. aja, Bu. Ya, sistemnya tetap, maksudnya tetap ada surat balasan secara administrasi. Ya, tentu kita tetap ada dokumen-dokumen ya, permohonan, tetap mengajukan permohonan. Mungkin di sana Bapak kan owner, nah tentu ada ADM-nya. Berarti kan Bapak mengajukan nih PKL di tempat apa ya, Pak Renaldo, kemudian nanti akan ada balasan, sehingga balasan itu diserahkan ke TU. Karena itu dasar kita untuk mendata mahasiswa-mahasiswa PKL di mana saja dan membuatkan SK pembimbingnya. Sama, selanjutnya sama Pak prosesnya. Hanya tempat PKL-nya kebetulan di tempat usaha sendiri. Dan Oke, sesuaikan baik, Bu. dengan bidang ilmunya. Mungkin ada tambahan dari Pak Asnur, Pak Asnur. Oh ya, boleh tahu Pak Renaldo, prodi apa? Manajemen apa akuntansi? Manajemen SDM, Bu. Oh iya, mantap lah tuh SDM. Pak Asnur, Pak Kaprodi, ada tambahan Pak? Baik, kalau tidak ada sudah cukup jawabannya Pak Renaldo. Bapak reguler A atau reguler B? Saya reguler B, Bu. Oh iya, oke. Berarti sudah cukup ya jawabannya? Bisa, Iya, tapi sudah aturannya cukup. tetap sama. Maksudnya prosedurnya sama semua. Surat-suratnya tetap ada. Kemudian kalau misalkan MSDM ya berarti nanti usahakan selama PKL itu ini bidang ilmu MSDM-nya yang apa yang difokuskan sehingga di laporannya ya bercerita tentang MSDM gitu ya, relevansinya ke MSDM. Demikian, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Neneng Saunia. Kita lanjutkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Izin Bu, Ya, silakan Cindy Christine. perkenalkan nama saya Cindy Christine dari jurusan manajemen reguler B. Jadi di tempat magang saya ini Bu, minimal 3 bulan di branch office BRI. Nah kan tadi pas ada adegan adegannya dosen yang antar jemput Bu pas selesai pelepasan mahasiswa. Jadi kan kami selesainya itu akhir September Bu. Jadi apakah dosen datang di menjemput kami tanggal 6 September atau selesai kami PKL Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Cindy. Oke, mungkin langsung dijawab oleh Ibu atau Bapak Ainur atau Bapak WD1. Silakan. Oke, saya jawab sebentar Bu Sherly, mungkin nanti bisa ditambah Pak WD1 ya, Pak WD1 dan Pak Asnur. Nah, Baik, Ibu. jadi siapa Cindy ya? Cindy nanti PKL-nya di perusahaan tempat Cindy bekerja atau bukan nih? Nah, kemudian waktunya 3 bulan. Sementara kan kalau menurut aturan di FEB itu kan PKL 2 bulan. Nah, biasanya ini pernah ya kasus seperti ini terjadi. Secara formalitas itu tetap 2 bulan. Selanjutnya yang 1 bulannya lagi kita mohon ada surat permintaan ya dari perusahaan tersebut gitu bahwa ada perpanjangan PKL gitu. Selama eh, pihak perusahaan dan mahasiswa sudah menyepakati bahwa misalkan Cindy masih ada mata kuliah nih gitu. Apakah perusahaan bersedia memberikan kesempatan kepada mahasiswa kalau misalkan pada saat jam kuliah diberi izin dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi maksudnya tetap dosen ini sekali lagi ya untuk antar jemput nanti mahasiswa mengkomunikasikannya dengan dosen pembimbing ya. Nah, kalau memang dosen pembimbing tapi penjemputan tetap di tanggal 6 September. Nah, kalau misalkan mau lanjut 1 bulan lagi eh, biasanya secara administrasi kita minta surat dari perusahaan itu untuk memperpanjang gitu ya, perpanjang gitu. Asalkan sudah ada kesepakatan antara perusahaan dan mahasiswa ya, mahasiswa tentu menyampaikan saya masih ada kuliah nih di semester ganjil, walaupun mungkin tinggal 3 mata kuliah gitu ya. Nah, apakah perusahaan bersedia
Kalau pada saat jam-jam kuliah, perusahaan memberikan izin dan sebagainya. Hal-hal itu perlu dibahas ya. Itu mungkin dari saya, dari Pak WD1 atau Pak Kaprodi Manajemen, silakan Pak, kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang dikoreksi dari apa yang saya sampaikan. Cukup memang seperti itu, Bu. Jadi secara administrasi kita kan buat tetap nanti Unmute dulu Pak, Pak Zam. unmute. Suaranya kurang jelas ya, Pak. Oh Hanya iya. belum. Oh, udah. Jadi Baik, Pak. malah ya, cukup ya. Cuma ada ulang lagi. Secara administrasi kita kan ngomong 2 bulan. Kayaknya. Jadi secara laporan juga mungkin laporan itu juga di cut off-nya juga pada akhir 6 September, Bu, ya, terakhirnya. Coba pada terakhir. Iya, Pak. Terakhirnya kan cut off-nya itu terakhirnya. Makanya nanti kalau memang kita kalau sebagai saudara juga nih perusahaan. Kalau saudara punya mata kuliah, masih ada mata kuliah, kalau mau apakah bisa? Apakah bisa saudara sambil kuliah, sambil nambah yang 1 bulan itu? Tapi nanti kalau bisa pemberitahuan dulu kepada kita secara resmi ya, bahwa ada perpanjangan. Nah itu dari perusahaan. Saya kira sepakat apa yang saya sampaikan oleh Bu Dr. yang tadi ya, seperti itu. Nanti juga kalau kita kan nilainya masuknya nanti kan untuk bulan ganjil ya, September kan masuk nilainya gitu kan, interval waktunya habis akhir September menurut saya, akhir ganjil, jadi interval waktu untuk masuk nilai kan masih cukup lama. Jadi kalau nanti pada saat membuat laporan, saya rasa tetap juga laporan sesuai dengan MTK kita 2 bulan, melewati dari 2 bulan. Karena nanti kan ada artinya pada saat kasih laporan tinggal sendiri kan. Nah, itu gantung juga pada pembimbingnya, pada dirtianya datang waktu ada presentasi sendiri. Kadang-kadang biasa dosen pembimbing kan sekaligus semua masa bimbingnya sekaligus disampaikan presentasinya. Tapi itu teknik nanti kita selesaikan. Presentasi selesai 2 bulan itulah. Tapi mau juga nanti kalau lebih dari 2 bulan minta surat dari perpanjangan dari perusahaan. Itu aja Bu, saya rasa utama apa yang seperti Ibu sampaikan. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Bagaimana yang bertanya tadi? Sherlyn atau Christine? Baik, Bu. Sudah Terima cukup jelas? kasih Bapak Ibu jawabannya. Oke, baik. Oke, karena waktu kita sudah habis, apa ada lagi yang mau bertanya atau kurang jelas? Baik, itu tidak ada Izin, lagi. Bu. Ya, oke, ada. Silakan. Iya, mau melanjutkan yang tadi. Oh iya, Pak Nah, Renaldo. di tempat usaha saya kebetulan SDM-nya itu strukturnya itu kan cuman saya sendiri dan beberapa anggota freelance. Nah, ya itu tadi otomatis nanti pembuatan surat mungkin akan saya sendiri. Nah, itu Ya. bagaimana itu, Bu? ADM saya tidak punya gitu kan. Tapi secara kantor ada data-data lengkap semua. Oke, baik. Iya, Baik, Bapak. bagaimana Pak WD1, Pak dan Pak Kaprodi Manajemen? Bapak tidak punya karyawan gitu, ada karyawan? Punya karyawan tidak? Biasanya kalau kita usaha Punya Pak, tapi freelance Pak. Hah? Punya Pak, Freelance. tapi freelance, bukan karyawan tetap. Tapi Maksudnya kapan saya butuhkan gitu. kalau laporan yang Bapak sendiri yang sampai Mbak ini kan agak kurang eksis ya. Bagaimana Bapak teknisi lapangan lah? Jadi karyawan offline itu offline karyawan freelance itu mungkin Bapak jadikannya misalnya dia sebagai training lapangan, training pesan ya, istilahnya ya. Kalau Bapak sendiri yang membimbing, Bapak sendiri lapangan ini kan aneh aja gitu. Kalau administrasi itu dibedakan aja gitu. Bapak statusnya sebagai mahasiswa PKL maupun sebagai pemilih. Tapi kalau suratnya mungkin boleh. Bagaimana Pak? Kurang jelas suaranya Pak? Tadi ada rekan pembimbing, tapi Pak Presiden bimbing. Kamu buat aja. Putus-putus suara Pak Zarman. Iya, Pak, suaranya jauh, Pak. Jauh sekali Pak suaranya. Suara Bapak jauh.
kawan, artinya gini, kalau Bapak buat laporan, jangan Bapak buat Bapak sendiri semua di situ. Tentu ada di situ kan ada pembimbing PKL. Kalau pembimbing PKL Bapak sendiri kan tidak mungkin kan namanya situ kan. Bapak aja karena Pak yang freelance tadi itu namanya. Satu namanya desa administrasi aja menurut saya. Oh, berarti saya dengan freelance itu yang pembimbingnya gitu, Pak? Yang ini ke Bapak sendiri itu nggak ada masalah. Maksudnya di laporan itu sama administrasi bedakan gitu. Karena Oke, Bapak baik, ini Pak. kan nggak dilihat laporan itu kan agak lancar. Gitu. Oke, oke, Pak. Dia dianggap dia sebagai PT lapangan, pemilik perusahaan ya. Iya. Menurut solusinya. Karena Bapak sendiri tak mungkin Bapak buat namanya dari pemberi nilai, dari pembimbing kan nggak dilaporkan kan rancu gitu. Iya, Pak, ya. Nah, jangan keluar gitu Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, baik, Pak. Umpamanya kan manajemen itu kan dia bisa aja SDM, bisa dia kan banyak anunya manajemen itu. Nggak mesti harus menjurus menurut saya, boleh aja. Asalnya mesti boleh manajemen. Tadi kan SDM kan. Mungkin bisa dia yang bukan SDM, mungkin pemasaran. Bapak megang semua tuh. Mana yang kira-kira nanti yang lebih banyak bentuk laporan nanti yang ada problem, ada solusi dan sebagainya. Jadi gitu Pak. Oke, baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Zahman, Pak Ronaldo. Mungkin sudah jelas ya, sudah jelas. Ini waktu kita sudah lewat. Baik, kita tutup. Alhamdulillah, kegiatan KL kita telah selesai. Semoga ilmu, arahan, dan pengalaman yang diperoleh hari ini menjadi bekal berharga dalam menjalankan PKL, serta mampu menjaga nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning di setiap instansi siswa PKL nantinya. Baik, sebelum kita tutup, kita ada foto bersama dahulu. Mungkin akan dibantu oleh beberapa operator untuk dokumentasi. Oke, silakan di Hilang suara Bu Sherly. Daka. Oke, saya hitung waktunya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Semua peserta on cam. Ya, sudah berjalan Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Masih on cam. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dengan berakhirnya itu bersama tadi, maka izinkan saya kembali lagi menutup dengan sebuah pantun. Melati bunga kenangan, harum mewangi. Ya. Terima kasih atas kesamaan kita hari ini. Semoga sukses mengabdi dan berprestasi. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan yang hadir, dan atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen ya. Itu link absensinya sudah di-share. Iya. Baik, Ibu. Terima kasih, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Lancang Kuning. Universitas Lancang Kuning merupakan satu di antara universitas terbaik di Indonesia. Berkembang dan tumbuh bersama untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik sesuai dengan visi Universitas Lancang Kuning. Menjadi universitas unggul di tingkat nasional berlandaskan budaya. Unilak bersinergi membangun reputasi guna mengembangkan penelitian dan inovasi unggul
untuk mengembangkan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa. Unila terus tumbuh menjadi perguruan tinggi termuka yang kini telah memiliki 10 fakultas, 29 program studi, dan 9 pasca sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB berdiri sejak tahun 1982 dan telah memiliki ribuan alumni yang tersebar berbagai sektor ketenaga kerjaan yang meliputi di bidang perbankan, perminyakan, perindustrian, perkebunan, pertanian, pariwisata, dan juga pemerintahan. Di samping itu, banyak alumni yang telah menjadi wirausaha muda dan sukses, baik di Provinsi Riau maupun Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning adalah salah satu fakultas unggulan di Riau. Kami berkomitmen mencetak lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Sejak berdiri, FEB Unila menjadi tempat belajar dan berkembang bagi mahasiswa di bidang manajemen dan akuntansi. Dengan 2 program studi, S1 manajemen dengan akreditasi baik sekali dan S1 akuntansi dengan akreditasi unggul. FEB Unila menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, baik dari dunia usaha maupun dunia industri di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Kami siap menjadi bagian dari kemajuan Riau dan Indonesia. Mari bergabung dan sukses bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. FEB Unila memiliki program studi strata 1 manajemen dengan akreditasi baik sekali dan program akuntansi dengan akreditasi unggul. FEB Unila memiliki tenaga pengajar dari Indonesia dan luar negeri. FEB Unila memiliki kelas internasional untuk program studi strata 1 manajemen dan strata 1 akuntansi. FEB memiliki beasiswa baik dari Unila, Kemendikbud, dan Provinsi Riau, Bank Indonesia, Basnas, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Mahasiswa FEB telah banyak memiliki prestasi, baik di bidang olahraga maupun di bidang kompetisi lain. Meraih medali perak PON di Papua, meraih medali emas di Kejurnas Angkat Berat di Lampung. Masing-masing 4 emas, Duta 3 Lingkungan Kota Pekanbaru, juara 1 Cerdas Cermat di Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepri. FEB Unila akan terus berpartisipasi melahirkan generasi muda yang mampu berdaya saing dan bermartabat. Bersama FEB Unila, suksesmu semakin dekat.